Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan lagi nama saya Dimas Alkafi, NIM C2401221047, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Kembali lagi di sesi micro teaching mata kuliah Biologi Perikanan. Minggu kelima, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang analisis makanan ikan. Jadi pada analisis makanan ikan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu makanan ikan itu sendiri dan yang kedua adalah kebiasaan makanan ikan atau kebiasaan yang dilakukan oleh ikan pada saat makan. Kita mulai dari definisi makanan ikan. Makanan ikan adalah organisme, bahan atau zat yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan dari ikan tersebut untuk perkembangan organ tubuhnya. Dan yang kedua tadi, kebiasaan makanan pada ikan adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Itu adalah dua definisi dari poin kita pada hari ini. Jadi, jika kita ketahui pada umumnya makhluk hidup sama seperti hewan-hewan lainnya, ikan juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok pencari makan atau 3 kelompok yang memakan apa saja gitu. Yang pertama ada herbivora, pemakan tumbuhan atau plankton. Yang kedua di sini ada karnivora, proses ikan makan ikan atau makhluk lainnya, makhluk hidup yang bersifat seperti hewan di laut dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah omnivora atau pemakan segalanya dalam unsur perairan. Biasanya ikan-ikan di laut maupun air tawar itu memakan plankton, nekton dan juga bentos. Seperti yang pernah saya analisis, di situ banyak sekali organisme-organisme yang memang menunjang produktivitas dari ikan tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Pada dasarnya hari ini saya telah melakukan praktikum terkait analisis makanan ikan. Jadi di sini saya menganalisis dua bagian pada khususnya di ikan tersebut. Organ pertama yaitu organ lambung dan yang kedua adalah organ usus. Tujuan dari praktikum ini bertujuan mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan dan melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan-tahapan atau alat dan bahan yang akan saya gunakan. Alat dan bahan di sini terdiri dari mikroskop, ada timbangan digital, ada kain lap dan tisu, ada kamera digital, ada cawan Petri, kertas label dan spidol permanen, dan ada botol sampel. Khususnya ini sampel yang tadi kita gunakan adalah botol sampel dari lambung dan usus tersebut. Terus ada trash bag, alat bedah, dan alkohol 96%, ikan segar, kaca preparat, dan paper glass. Untuk prosedur pengerjaan, pada metode kerja yang dilakukan pertama adalah membersihkan sampel tersebut atau dari formalin yang pada sebelumnya kita sudah membedah ikan segar. Kebetulan kelompok saya mendapatkan ikan selar bentong untuk dianalisis, dan di situ kita mengambil salah duanya yaitu lambung dan ususnya untuk dianalisa makanan ikan tersebut. Setelah itu kita mengambil usus satu persatu untuk dihancurkan atau dikerik. Bisa juga di bagian lambung kita belah menjadi 2 dan kita keruk lagi isi dari lambung tersebut. Pengeringan usus dilakukan untuk memisahkan usus dengan daging usus, lalu mengencerkan isi usus itu
sekitar 10 atau sampai 1 beta film, yaitu presentasinya 1:4. Jadi jika berat dari sisa-sisa makanan yang dikonsumsi ikan itu adalah 2 gram, maka perbandingannya adalah 2 dikali 4. Maka dari itu nanti kita akan menambahkan 8 ml air. Lalu setelah itu selanjutnya mengambil 1 tetes dari usus yang sudah kita encerkan tadi di bawah mikroskop, yang kita letakkan pada kaca preparat dan paper glass. Pengamatan ini dilakukan menjadi minimal 4 kali ulangan. Jadi di situ dibagi menjadi 3, ada ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga, dan ulangan keempat. Itu dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok memiliki 3 sub bagian yang harus diteliti. Setelah itu mengidentifikasi jenis apa saja yang menyayat jumlah organisme yang ada dari setiap lapang selayang pandang atau lapang pandang dengan menggunakan buku identifikasi. Setelah itu analisis data yang kita lakukan, di mana kita setiap ulangan itu sudah kita identifikasi apa saja, apakah dia pemakan herbivora atau karnivora atau omnivora. Jadi setelah itu kita melakukan analisis data. Jadi setiap ulangan kita isi di sheet yang sudah disediakan.